Nah, teman-teman, depan saya ini sekarang udah ada Yamaha Mio di dua generasi yang berbeda, teman-teman ya. Yang di sebelah kanan ini adalah Yamaha Mio Sporty keluaran pertama yang masih karburator. Dan ini adalah generasi ketiga Yamaha Mio, yaitu Yamaha Mio Z125. Dan ini sudah memakai sistem pengamutan bahan bakar injeksi. Nah, perbedaannya apa aja sih? Kita bisa lihat sekarang dari desainnya pertama ya. Secara keseluruhan, Mio Sporty lama ini mengadopsi desain yang lebih membulat ya, lebih curvy dengan sedikit sentuhan menajam ya. Tapi overall semuanya, hampir semua ini desainnya dia membulat ya, teman-teman ya. Kalau kita compare sama yang Mio M3, ini jauh banget. Yang Mio M3 ini dia benar-benar tajam-tajam semua tuh, dari atas sampai bawah. Semua sudutnya itu benar-benar tegas dan lancip gitu. Bahkan sampai behelnya pun. Untuk Mio Sporty ini lampunya masih dibatok, teman-teman ya. Jadi kalau kita belok kayak gini ya, lampunya masih ngikut gitu. Jadi gue sih prefer desain seperti ini dibanding yang baru yang lampunya nempel di leg shield depan gitu. Untuk lampu depan Mio Sporty ini bawaannya masih memakai bohlam. Begitu juga dengan Mio M3 nih. Ini gue udah diganti pakai LED, tapi aslinya pakai bohlam juga. Jadi sebenarnya agak out of date ini motor. Dan lampu sennya di bawah ini bareng dengan lampu senja, teman-teman ya. Jadi ini lampu senja bareng lampu sen di depannya. Warnanya kuning atau orange ya. Dan spakbornya bentuknya gini ya, teman-teman ya. Sederhana banget gitu. Nah, kalau Mio Z M3 ini dari atas ya batoknya, dia nggak ada lampunya. Ini bener-bener batok doang. Desainnya bener-bener tajam semua, tegas-tegas garis desainnya. Sampai leg shield pun juga sama ya, tegas-tegas. Ada sentuhan plastik kasar ala carbon twill. Dan lampunya atau headlampnya di depan sini ya, di bagian tameng atau leg shield. Berikut juga dengan lampu sen ya gitu ya. Lampu sennya di sini deh, lampu senyanya. Nah, spakbornya beda sama yang Mio karbu lama. Ini lebih lebar dan desainnya lebih tajam-tajam, teman-teman. Nah, bodi samping Mio Sporty ini benar-benar sederhana ya. Dia curvy dengan sedikit ada nut di sini. Nut yang agak menajam tuh kayak gitu ya. Tapi benar-benar gitu aja. Dan ini benar-benar sederhana bentuknya. Sampai lampu belakangnya, stop lampnya juga sederhana ya. Ini masih bohlam semua, belum ada LED sama sekali. Dan bentuk behelnya pun juga gitu ya, sederhana tapi memang agak melancip. Ini gue sih suka sih karena sederhana tapi nggak terlalu sederhana banget gitu. Nah, kalau Mio Z atau Mio M3 ini, dia itu desain bodinya yang samping itu juga tajam sama seperti depannya ya, tajam-tajam. Di tengahnya bodi kasar dengan sentuhan tadi ala-ala karbon ya. Apalagi bodi samping ini tajam banget ini. Ini kalau kita nggak hati-hati nyuci bagian sini nih. Nih, di sini dalam-dalam ini. Ini bisa luka tangan kita. Jangan tanya kenapa gue tahu, karena gue udah pernah ngalamin. Ini juga behelnya bentuknya M ya. Seperti namanya Mio M3 gitu ya. Jadi tajam juga. Ini kalau nggak sengaja pinggang kita kena ini dek gitu, lumayan sakit. Nah, di laser speedometernya ini sederhana ya. Kalau misalkan Mio seperti ini, segitiga bentuknya. Hanya ada speedometer, odometer, indikator sen, indikator lampu beam, sama fuel meter. Terus di kanan ada on off lampu karena belum AHU. Ada starter juga. Terus sebelah kiri ada high low beam, lampu sen, sama klakson, sama ada cuk. Karena ini masih karburator, teman-teman ya. Jadi pakai cuk dia. Nah, untuk Mio M3 juga sederhana ya. Sebenarnya ini untuk motor zaman sekarang termasuk terlalu sederhana gitu, teman-teman. Jadi poniuk speedometer masih di analog, odometer analog, ada fuel meter juga analog, indikator mil atau engine check, indikator sen, indikator echo, sama indikator high low beam. Di kanan cuma ada starter karena sudah auto head and on. Di sebelah kiri high low beam, lampu sen, sama klakson, dan nggak ada cuk karena dia udah keinjeksi, teman-teman ya. Untuk kunci kontaknya sederhana banget ya, Mio yang lama ini, Mio karbu ini. Dia benar-benar tidak ada gimmick apa-apa, benar-benar on off sama lock doang. Tidak ada fitur keamanan seperti kunci magnet atau smart key. Di Mio M3 sedikit lebih canggih meskipun masih pakai anak kunci ya. Tapi udah ada key shutter magnet dan bisa buka bagasi dari anak kunci kontak depan ini. Akomodasi Mio Sporty ini tidak ada sama sekali di depan ya. Benar-benar kosong di deck depannya ini. Dia bisa dipasangin keranjang variasi atau aftermarket, teman-teman. Untuk bagasinya Mio Sporty ini kecil ya, nggak banyak tempatnya. Cuma buat jas hujan sama beberapa tools atau alat di sini. Dan ini ada aki di sini. Jadi dia baru bagi tempat sama aki, makanya kapasitasnya nggak bisa besar. Terus tangki bahan bakar hanya memuat 3,7 liter saja gitu. Di Mio M3 akomodasi ada kantong kecil di kanan, kompartemen terbuka. Kompartemen terbuka juga di kiri ya, lebih besar gitu. Dan buka bagasi bisa dari kontak seperti ini. Tuh, langsung terbuka.
Di sini kompartemen bagasinya sedikit lebih luas dibanding Mio M3, meskipun juga belum bisa memuat helm half-face. Jadi bisa naruh sendal di sini. Terus jas hujan 2 set. Ini jas hujan portable atau plastik. Jadi lebih besar lah gitu. Tuh. Lebih lebar, lebih luas karena akinya nggak di situ. Tapi di dalam sini. Gitu teman-teman. Dan kapasitas tangki bensinnya sedikit lebih besar. Kalau tadi 3,7 liter, ini 4,2 liter teman-teman ya. Jadi sedikit lebih besar gitu. Untuk kaki kedua motor ini mirip ya. Jadi sama-sama pakai ring 14. Bawaan aslinya velgnya pun sama, palang 5 gitu. Dari 2005, velg racingnya Yamaha Mio itu sama banget. Bener-bener sama desainnya, sama yang keluaran 2018 pun gitu. Bahkan sampai Mio Gear pun yang generasi terakhir itu masih sama desainnya, palang 5 teman-teman ya. Nah ini dua-duanya udah diganti variasi dari merek Verosi. Kalau ini palang 3, ini Verosi juga, tapi paling 8 dan mengadopsi ban lebih lebar ya gitu dibanding aslinya. Aslinya itu yang ini 70/90, ini 80/80. Untuk yang belakang Mio Sporty lama ini dan Mio M3 itu juga sama, memakai shockbreaker tunggal sebelah kiri dan memakai rem tromol dan juga velg ring 14 ya. Ini teman-teman ya sama ya. Jadi pakai shockbreaker tunggal sebelah kiri dan memakai tromol masih, dan velgnya itu ring 14 juga. Tulisan lampu ini lebih tajam ya, cuman memang secara teknologi sama yang lama, masih pakai bohlam semua teman-teman ya. Untuk mesin motor ini, Mio Karbu ini masih memakai karburator 115 cc, tenaganya cuma 8,8 HP dan torsinya 7,8 Nm. Untuk Mio M3 atau Mio Z ini, dia sudah 120 cc, sudah injeksi juga, tenaganya 9,4 HP dan torsinya 9,6 Nm. Dari segi bobot ya, motor ini dua-duanya sebenarnya memiliki bobot yang kurang lebih mirip ya, karena kalau di spesifikasi dari brosur, Mio Karbu itu 87 kg berat kosong, dan Mio M3 ini 92 kg berat isi, yang artinya semua cairan terisi, berikut juga tangki bensin dan oli gitu. Nah kalau dihitung-hitung kurang lebih ini beratnya sama-sama 92 kg kurang lebih ya. Jadi sebenarnya bobotnya mirip banget gitu. Nah jadi dia teman-teman ya, jadi inilah perbandingan dari dua motor ini. Ini adalah perbandingan dari Mio generasi pertama dan Mio generasi ketiga teman-teman ya. Kalau yang kanan ini Mio Sporty masih pakai karburator, cc 115, dan ini Mio M3 atau Mio Z cc 125 dan sudah menggunakan injeksi teman-teman. Dan dari filosofi desainnya juga ini kelihatan banget bedanya ya teman-teman ya. Kalau yang lama lebih membulat ya, lebih untuk lebih feminin gitu, lebih untuk perempuan. Kalau yang baru ini dia lebih tajam-tajam, sepertinya diperuntukkan untuk konsumen pria atau anak muda pria gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat pergeseran budaya motor matic yang untuk market Indonesia teman-teman ya. Kalau di awal-awal motor matic itu memang desainnya bener-bener sederhana, lebih feminin karena memang diperuntukkan untuk wanita gitu. Tapi kalau yang zaman sekarang motor-motor matic itu berlomba-lomba untuk memikat hati para pemuda pria teman-teman ya. Jadi lebih tajam-tajam, lebih maskulin gitu teman-teman. Semoga berguna bagi kalian yang nyari motor bekas teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Diki cabut dulu, ciao.